Hanya apa? Saya harus membunuh mati. Gimana? Harus bisa mati. Itu tugas saya dari majikan saya. Dia menyerah. Saya sudah bosan berobat ke sana kemari. Jadi memang Mbak Jawa akhir ini memang tahu betul kedatangannya ke rumahnya Mbak Joyo pada waktu itu, Mbak. Iya, betul Mbak Joyo. Saya memang benar-benar tahu dengan mata kepala saya sendiri. Saya bukan cari-cari bahasa Jawa. Memang saya sengaja dengan pakaian begini pada saat ketemu sama inilah saya juga berpakaian ini. Jadi saya bicara ini yang sesungguhnya bukan rekayasa. Keadaannya seperti letter U, nggak bisa jejek, nggak bisa lurus, bongkok, sambil merengek-rengek. Pada saat itu saya tanya, sakitnya itu berapa bulan? 9 bulan. Loh, kok terlalu lama? Iya, bilang gitu. Terus Pak Solihin pun tidak mau menjawab pertanyaan saya. Terus saya suruh masuk Pak Solihin, dia minta ke musola. Di musola pun juga gitu, dia pun aktif masalah menjalankan sholat atau ibadahnya. Tapi dikala rukuk dia itu tidak bisa, seperti dia itu melungker, seperti orang melungker gitu, merasa sakitnya itu. Setelah selesai Pak Solihin menunaikan ibadahnya itu tadi, saya suruh pulang. Setelah saya suruh pulang, bilang keluarganya, saya ajak mari pulang ke rumah Mbak Joyo. Mbak Joyo masih dalam perjalanan pulang. Pak Solihin saya ajak makan. Ternyata keluarga sudah bilang Pak Solihin habis makan rawon. Habis makan rawon, iya. Terus saya persilakan masuk ke rumah. Habis masuk ke rumah, Pak Solihin langsung ambil kerupuk satu. Ambil kerupuk satu itu langsung keluar. Dia nggak mau diam atau duduk, enggak. Yang diminta mie Aurel, yaitu orang berjualan di samping Mbak Joyo Pusaka. Setelah ketemu mie Sidoarjo, bilangnya kok cek enak mie Sidoarjo iki yo. Itu yang saya dengar langsung. Terus di situ nggak lama lagi Mbak Joyo let 5 menitan kurang lebihnya. Terus Pak Solihin ketemu sama Mbak Joyo. Lah ketemu sama Mbak Joyo itulah diajak masuk bersama-sama sama Mbak Joyo. Setelah masuk bersama-sama Mbak Joyo, habis berjabatan tangan, tidak bisa mengucap apa-apa, Pak Solihin langsung geblak. Setelah habis geblak, ditanya oleh Mbak Joyo, siapa kamu yang masuk di dalam tubuh Pak Solihin? Saya. Siapa kamu yang nyuruh? Tuan saya. Tujuannya apa? Saya harus membunuh Pak Solihin. Nah, Pak Solihin nggak mati. Gimana? Harus bisa mati. Itu tugas saya dari majikan saya, dari tuan saya. Jadi Pak Solihin harus mati. Kalau Mbak Joyo ikut-ikut, Mbak Joyo saya makan seperti saya makan. Itu. Jadi anaknya mau dibunuh ya. Jadi betul-betul Pak Solihin itu mau dibunuh. Jadi di rapat ini, bila Pak Solihin itu sudah mati, baru keluarganya yang menjadi gilirannya. Alhamdulillah secepat itu Mbak Joyo menangani Pak Solihin. Akhirnya Pak Solihin bisa sadar. Sembuh sekarang ya Mbak ya. Terus diterapi oleh Mbak Joyo sampai dia itu dulunya punggungnya itu agak mengkelung, sekarang ini Pak Solihin itu sudah jejak, sudah lurus, sudah bisa nampak. Nah berarti Pak Solihin bisa sembuh kembali atau rekarnasi kembali ke jasadnya Pak Solihin. Itulah yang pengalaman atau yang saya ketahui. Dan saya memang saya sengaja pakai baju seperti ini. Awal-awalnya saya ketemu sama Pak Solihin, ya pakai baju ini, ya pakai celana ini. Makanya saya bukan rekayasa, tetapi saya itu bicara yang sebenarnya. Bicara tentang Pak Solihin.
ini Mbak Joyo. Jadi sangat tahu sekali karena Mbak Jawahir itu waktu itu memang ada di situ, Mbak. Jadi saya waktu itu kan ada di Malang, ke pondok Lava, ke Lava, terus ditelepon, saya sudah meluncur ke Jawa Timur ini, Mbak. Oh ya, yang sabar, pelan-pelan saja, saya masih di Malang soalnya, masih di dalam pondok pesantren. Jadi pelan-pelan, nanti seiring bersama, nanti bisa pas jamnya, maksudnya seperti itu. Bisa ketemu daripada nunggu kan gitu. Nah, pas itulah. Baru itu memang saya tahu. Oh ini toh namanya Pak Solikin. Saya ajak jabatan tangan. Itu waktu di depan. Nah, saya turun dari mobil, saya ajak jabatan tangan. Gitu. Oh sebenarnya itu saya telepon nyonya saya masih di Porong, perjalanan di Porong. Ya betul, di Porong. Belum merasakan kue lumpurnya ini ya. Iya. Mantap ini. Oh sudah merasakan. Habis berapa lima cetak. Jadi ini cerita saya yang sebenarnya. Jadi cerita dari pengobatan ke Mbak Joyo ini bukannya saya itu merekayasa atau mengada-ngada. Jadi saya itu tahu yang sebenarnya kejadian Pak Solikin awal-awal kedatangannya itu. Makanya saya tidak mau memakai ganti baju atau ganti celana. Awalnya memang saya begini. Inilah saya bercerita ini menunjukkan kebenarannya kedatangan Pak Solikin jauh-jauh menuju Jawa Timur, yaitu Desa Mbrigo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Ini, jadi saya tetap apa yang saya pakai ini, saya menunjukkan kebenarannya, bukan rekayasa. Jadi waktu itu kan juga kita terapi kan sampai nggak tahu sendiri terapinya dengan apa, gimana cara menerapinya kan. Sampai kan juga mengikuti waktu saya menerapi Pak Solikin. Ya, memang saya tahu Mbak Joyo waktu nerapi sama Pak Solikin, yaitu Mbak Joyo pakai daun-daunan alami. Setelah itu kaki Pak Solikin itu dimasukkan. Setelah dimasukkan di situ dipegang oleh Mbak Joyo, itu memang bengok. Pun itu juga sambil nantang, mau saya makan kamu, nah, bilang gitu. Nah, kamu yang mau makan, ya ini panganan. Dia panganan, itu panganan. Nggak berani Mbak lah itu. Dari kata mangan, berani. Jadi ini yang saya ketahui dalam waktu pengobatan atau dalam waktu apa itu pemulihan kembali saraf-saraf dari Pak Solikin. Banyak saraf-saraf yang mati memang. Banyak saraf yang begitu terlalu lama, jadi matinya saraf ya? Itu 9 bulan. Sakitnya itu 9 bulan. 9 bulan. Jadi setiap sore Mbak Joyo itu utun sekali. Setiap sore Pak Solikin itu diterapi. Karena apa? Untuk memulihkan kesehatan dan untuk menjaga jangan sampai ada hal-hal baru itu masuk lagi ke dalam Pak Solikin. Itu yang saya ketahui setiap sore. Setiap paginya Pak Solikin disuruh berusaha menapakkan kakinya itu di tanah. Alhamdulillah nggak terlalu lama Pak Solikin bisa menapakkan kaki di tanah. Sekarang Pak Solikin bisa lurus kembali punggungnya, nggak seperti waktu datang kemarin. Jadi sekarang Pak Solikin sudah lurus. Bisa melihat langit. Bisa lihat. Bisa angkat-angkat, bisa nyapu, bisa bersih-bersih apa Pak Solikin. Alhamdulillah atas berkat lantaran dari Mbak Joyo Pusaka, Pak Solikin bisa sehat pulih kembali. Jadi memang untuk menghidupkan sel-sel yang mati, yang mengkristal memang harus mempunyai tahap-tahap. Harus ada tahap-tahap tertentu. Nggak bisa langsung cling kayak di sinetron, di film langsung sembuh maafan, tidak bisa. Bos awas-awas jablas nggak bisa seperti itu.
Ya, harus ada ritual tahap-tahapan. Ya, harus ada ritual tahap-tahapan. Jalan pun harus ditita, dipegang. Gimana cara menapakkan kaki seperti bayi yang baru lahir, yang bayi mau berjalan. Bisa menata kembali dalam menantang masa depan. Kalau ini sudah siap mabur, ya, siap mabur ke Jakarta lagi, perang bisnis lagi, ya, siap jadi orang kaya, siap jadi orang kaya, kaya hati, kaya hati, kaya randa. Lupa sama desa Bligo nanti. Kalau sudah sukses, yang lupa sama desa Bligo. Itu tuanya Mbak Sepo malah jelek, saya itu lupa. Sepo malah doanya jelek. Ya, itu kan saya cuma supaya ingat. Ya, tetap saya doakan selalu ingat. Iya, saya doakan selalu ingat sama desa Bligo. Terutama saya doakan selalu ingat pada Mbak Joyo, jadi jangan sampai lupa sama Mbak Joyo. Oh ya Mbak Joyo gitu. Alhamdulillah Mbak, terima kasih lewat jam saran dan nasihatnya Mbak. Iya. Jadi biar ingat di Sidoarjo, mau masuk Jawa Timur harus ingat Sidoarjo. Ya, Iya Mbak. kalau ingat Sidoarjo, ingat di desa Bligo. Ingat lumpur. Ya. Ingat. Ya. Ingat daun kelor Mbak, pohon daun kelor. Ingat sate tokannya Mbak Joyo. Ingat Mbak Joyo sekeluarga. Jadi memang semuanya itu kuasa Allah, tiada batas. Orang sakit itu kadang-kala itu dia menyerah. Dia menyerah. Saya sudah bosan berobat ke sana kemari, kan seperti itu Pak. Merasa bosan, percuma nggak bisa sembuh. Saya sudah diobatin seperti ini, seperti itu, nggak ada hasilnya. Kadang-kala menyerah. Orangnya seperti itu. Dan mereka lupa bahwa semuanya itu ada kuasanya Allah yang tidak bisa terbendung. Kan gitu ya? Betul. Iya. Jadi adiknya ini anu Pak, intelijennya RI1. Ya, itu jadinya. Ya. Betul Pak, bukan Mas Lampres. Bukan. Yang biasanya kalau presiden mau datang ke situ, dia duluan datang. Ya, survei lokasi. Survei lokasi. Aman nggak? Ya. Jadi ada beberapa minggu dia ke situ dulu. Iya, lokasi. Lokasinya gimana. Jadi intelijen kepresidenan ya. Ya. Alhamdulillah semuanya pun juga sehat walafiat. Sehat, Mbak Joyo pun juga senang sekali. Ya, bisa nambah seduluran. Kamu kemarin di sini sakit, alhamdulillah kan saya kembalikan ke keluargamu dengan sehat, bergas, kembali ke pangkuan saudara-saudaramu. Ya, terima kasih. Biar bekerja lagi yang lebih semangat. Jangan takut sama ilmu santet, ilmu sihir ataupun jin setan, perayangan semuanya jangan takut. Ya, jangan takut. Ya, ada Allah itu. Ada Allah yang melindungi kamu, yang ngasih kasih sayang sama kamu. Ya. Jadi semua itu pikiran itu harus dibebaskan. Harus dibebaskan, dibahagiakan pikirannya itu. Ya. Jadi sedulur-sedulur Mbak Joyo Pusaka dimanapun panjenengan berada, jadi ingat apabila sakit jangan menyerah, jangan mengeluh, mintalah pertolongan sama Allah, karena Allah yang mempunyai kuasa dan Allah mempunyai kekuatan maha segala-galanya. Sangat entah Pak. Jadi
sujud manembah marang Gustine, sujud manembah marang kuasane Gusti Allah. Sedulur Mbah Jaya, Gusti Allah ngasih sakit, Gusti Allah juga ngasih penyembuh, bukan gitu Mbak? Iya. Diuji. Manusia itu diuji. Manusia diuji. Sampai ke berapa ketakwaannya. Jadi ujiannya manusia itu ada dua, ujian senang sama ujian susah. Ya. Nah, rata-rata mengeluhnya itu di ujian susah. Nah, ujian senangnya lupa. Ini ada ujian senang. Cuma ujian senang itu lupa nanti. Paling berat itu ujian senang sebenarnya. Kayak ujian susah itu sudah biasa. Nah, ini yang ujian senang ini yang luar biasa. Pasti tidak terasa. Nah, disitulah kita harus siap-siap dengan ujian itu tadi, Pak Solikin. Pak Solikin sudah jaya kembali. Ini kan diuji senang Pak Solikin. Harus ingat lagi lah. Ya, dulu ujiannya susah, sekarang kan diuji senang. Ingat fakir miskin yang membutuhkan kita, itu yatim piatu, kaum duafa yang membutuhkan. Jadi rezeki kita ini banyak sekali dibutuhkan sama sahabat-sahabat kita yang tidak mampu. Ya, jadi kita dititipi. Nah, itu. Jadi kita hanya ketitipan saja. Kayak Mbak Jaya ini pun sama, ketitipan saja. Mbak Jaya ini ketitipan ilmu ini. Untuk bantu yang lainnya, ya Mbak Jaya ya. Bukannya Mbak Jaya ini sakti mandraguna, atau bukannya Mbak Jaya ini orang-orang yang hebat, enggak, semuanya hanya titipan saja. Alhamdulillah Mbah Jaya titipan orang hebat dari Tuhan. Mbah Jaya dijadikan orang hebat sama Allah. Saya ditemukan Mbah Jaya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi semuanya itu titipan. Jadi titipan itu benar-benar harus dijaga. Betul, Pak. Harus dijaga, terutama harus amanah. Salah bakalan seleh. Jangan tuh enggak, Ya, titik dan Allah ketara lah itu. Becek pasti ketemu nih, Allah ya ketara pasti. Jangan tuh enggak, Pak. Iya. Tidak bisa ditutupi ya tetap terbuka. Enggak bisa. Bau itu kalau baunya busuk ya tetap bau. Tetap bau saja. Bisa. Itu kan rekayasa manusia, tapi akhirnya ya tetap aja ketemu. Walaupun nanti perlu jalan, perlu waktu, perlu kesabaran. Iya. Jadi di sini di Padang Bajaya ini ya banyak berdiskusi juga masalah-masalah seperti itu untuk mempertegas keimanan kita kepada Allah. Jadi orang siap hidup itu siap diuji. Kalau tidak siap diuji jangan hidup. Nah, Alhamdulillah. seperti itu. Saya mampu kuat menjalani semua itu. Seperti itu. Biarpun nangis tiap hari, alhamdulillah masih dikasih hidup sama Allah. Amin. Masih ditambah panjang umur. Artinya kan masih kuat ya. Semoga saja Pak Solikin ke depan dalam langkahnya itu dikasihkan jalan yang terbaik. Amin. Jangan lupa kalau sudah baik, ingat dengan yang Mbah Jaya tadi katakan. Betul. Perlu membantu sesama. Jadilah Pak Solikin nanti sebagai jalur untuk membantu yang lain. Biar manfaat. Biar manfaat apa yang didapatkan. Jadi namanya berkah. Itu. Amin. Ya, gitu. Jadi untuk orang menjadi sukses itu tidak semudah kita Ujuk-ujuk. iya membalikkan tangan, enggak ujuk-ujuk merasuki, ujuk-ujuk sukses. Ingat aja Pak Solikin ya. Ya, harus semua Yang apa? ketumbal Kuwi gak tumbal. Tumbale awake dhewe. Dia juga sempat melihat orang yang ditumbalkan. Dan Pak Solikin itu di pasarnya di tempat Pak Solikin semua itu banyak ya kayak gitu Pak Solikin. Bener nggak Pak Solikin? ada. Ya ada banyak, bukan ada, banyak. Ya di pasar ya seperti itu Pak Solikin. Pukul-pukulan jadi ngomong tinju-tinjuan ya. Bener. Ya, kedepannya seperti itu Pak Solikin. Wes, bismillah aja, hati-hati. Ya tadi. Ya semua pengalaman untuk yang terbaik. Iya.
Semua pengalaman pahit, pengalaman manis tujuannya untuk yang terbaik. Ya betul. Betul. Bisa kenal Mbah Mat, pengusaha, bisa kenal Mbah Joyo yang doanya selalu diijabahi sama Allah. Tidak semua orang doa-doanya tuh cepat diijabahi. Alhamdulillah ketemu Bapak, biar baru kenal kayak orang tua sendiri. Sumeh senyum. Baik-baik ya orang sini. Baik. Baik orang sini. Baik, berarti saya tercipta di lingkungan yang baik, nanti ke depan lebih baik lagi. Ya, Pak. Jangan lupa sedulur kue. Inilah kue lumpur sedulur. Ini Nih, namanya kue lumpur Pak Mat atau kue lumpur Sidoarjo udah. nih teksturnya lembut. Ikonnya Pak Mat, itu Secara lumpur lumpur Sidoarjo. lapindo, porong. Terkenal wis lumpur Sidoarjo, Iya. Pak Mat. Wah, ditambahi simbol Pak Mat. Lumpur Sidoarjo, lumpur Pak Mat. Ya, orang kalau masuk Sidoarjo pasti ingat kue lumpur Pak Mat Sidoarjo. Lumpur Sidoarjo ada, lumpur Pak Mat. Wah. Memang kue lumpur ini ya sebetulnya mulai semenjak dulu, tapi kue lumpur ini pada tahun 2005 saya memang yang mengorbitkan. Jadi yang mengenal daerah Sidoarjo sekabupaten, seluruh perumahan itu saya masuki semua. Jadi saya mengenalkan kue lumpur, bawah kue lumpur ini, Merintis. yaitu namanya kue lumpur Muda Mudi Pak Mat, yaitu kepunyaan saya. Jadi seperti ini, bungkusnya seperti ini. Kue lumpurnya bungkusnya seperti ini. Dan memang teksturnya pun sangat lembut sedulur-sedulur. Nah, Itu seperti ini. alamatnya Pak Jaya, bisa di zoom. Ini Alamatnya. alamatnya sama, Jalan Teratai RT 10 RW 4 Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Nah, seperti ini. Ada jempolnya. Ada jempolnya. Bisa di jarak dekat, mungkin ada yang melihat dari netizen. Untuk alamatnya dari lumpur Sidoarjo Pak Mat. Nah, ini alamatnya di sini ada. Dan bisa dicatat dari pemirsa netizen. Nah, seperti ini. Jadi ini makanan khas Jawa Timur, Sidoarjo, seperti ini. Makanan khasnya, kue lumpurnya lembut sekali sedulurku. Ini sangat luar biasa sekali. Memang punyanya Pak Mat ini beda sama kue lumpur lainnya. Ini sangat istimewa. Kue lumpurnya Pak Mat Sidoarjo. Seperti ini. Jadi kalau dimakan itu lembut sekali sedulurku. Rasanya pun keluar, gurihnya, harumnya, rasa pandannya pun keluar, dan telurnya pun juga sama, telur-telur pilihan. Santannya pun dari kelapa-kelapa yang pilihan, kelapa muda ya. Kelapa muda ada, kalau itu pakai kelapa muda, yaitu aneka rasanya. Ikan dari daging pun juga ada, ikan udang pun juga ada, ikan ayam pun juga ada. Kalau masalah yang lainnya aneka rasa itu ya kelapa muda. Kalau musim nangka bisa pakai nangka, bisa pakai durian, itu pun juga bisa. Pakai ketan ireng sama kelapa muda pun juga lebih bisa. Enak sekali. Itu kalau yang aneka rasa. Tapi kebanyakan sehari-hari ini yang paling banter itu kelapa muda dan yang original itu sehari-hari itu, karena termasuk harganya bisa menjangkau, bisa terjangkau harganya. Kalau memang yang masalah ikan ini harganya memang agak mahal sedikit. Saat itu sampai 6.000 masalahnya kalau yang pakai daging itu. Sesuai pesanannya Pak Mat ya. Ya, sesuai Harganya kan pesanan. tidak mengikat, Tidak sesuai mengikat. pesanan. Iya, betul. Jadi sedulur-sedulur Mbak Joyo yang dimuliakan Allah,
Tetap berdoa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segelurku. Kuasa Allah memang tiada terbatas. Saudara-saudara yang lagi sakit, kudoakan semoga cepat sembuh dari segala penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.